Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Firasah itu sampai kepada derajat karomah, dan firasat maupun karomah ini tidak bisa dipelajari, Pak. Ayo belajar ilmu karomah di kiai sana yuk. Oh itu tidak bisa, itu tidak bisa. Dalam tingkat yang paling tinggi adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. 1 detik sampai sebelum tongkat itu dipukulkan ke laut, ke air laut, belum tahu apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, juga segenap mustami yang saat ini menyimak kajian ini dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki ayat terakhir sekarang yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah Al-Anfal ayat 29. Ini ayat yang dicantumkan merupakan faedah atau fadilah dari buah dari ketakwaan. In taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Bahwasanya kalau kalian bertakwa kepada Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, maka Dia Allah menjadikan bagi kalian furqan, kemampuan untuk membedakan, Pak. Furqan itu, maka Al-Qur'an itu diantara nama-nama karimnya adalah Al-Furqan, itu pembeda. Mampu memiliki kewaskitaan. Kewaskitaan itu bahasa Kawi ya. Kewaskitaan apa? Kepekaan, ketajaman untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Atau dalam kata lain, mudah menerima kebenaran itu, dan terjaga sensitif untuk menolak keburukan. Ini furqan. Nah, orang yang bertakwa dalam surat Al-Anfal ini 29 dijamin oleh Allah, semakin orang itu takwa maka semakin peka terhadap kemampuan membedakan ini. Dalam kata lain ini bisa dikatakan sebagai firasat. Orang yang bertakwa itu semakin tinggi kadar ketakwaannya, firasatnya semakin tajam. Ada seorang Sayyidina Utsman bin Affan. Ini di antara sahabat yang memiliki firasah sangat tinggi, bahkan sampai ke Umar bin Khattab itu bahkan sampai ke derajat karomah itu. Sampai Utsman bin Affan berkata pada para sahabat bahwa inni ra'aitu atharul ma'asi fi a'yuni ahadikum. Aku melihat bekas-bekas kemaksiatan yang tergambar di mata salah satu di antara kalian. Ini kita bayangkan, Pak. Sayyidina Utsman itu bisa melihat bekas-bekas kemaksiatan dari sorot mata seseorang. Ini kalau kita misalkan menghadiri majelisnya Utsman bin Affan, pastinya, atau kalau kita ketemu beliau, pastinya kita nunduk, Pak, nggak berani, karena betapa maksiat yang kita lakukan. Pasti Sayyidina Utsman bin Affan tahu gitu. Itu sampai ke situ. Kemudian dalam taraf yang lebih tinggi, firasah itu sampai kepada derajat karomah. Dan firasat maupun karomah ini tidak bisa dipelajari, Pak. Ayo belajar ilmu karomah di kiai sana yuk. Oh itu tidak bisa, itu tidak bisa. Dalam tingkat yang paling tinggi adalah apa yang diberikan oleh
kepada para nabi dan rasul itu mukjizat. Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam 1 detik sampai sebelum tongkat itu dipukulkan ke laut, ke air laut, belum tahu apa yang terjadi. Jadi jangan percaya kalau ada orang merasa atau memproklamirkan, menyiarkan diri, memviralkan diri dengan memiliki karomah, kemudian dibikin konten atau dipertontonkan begitu, mempertontonkan karomahnya, bisa narik pusaka lah, bisa berjalan di atas apa begitu. Kalau seperti itu sudah bukan karomah. Itu sudah, kalaupun itu memang betul, ya, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia bekerja sama dengan jin kafir. Nah, ini jangan dikagumi itu, Pak. Justru kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Umar bin Khattab ketika beliau berada di Masjidil Nabawi, kemudian beliau mengirim pasukan perang yang tidak disertai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian beliau ketika di mimbar, beliau tiba-tiba melihat kondisi pasukan yang sedang bertempur di kejauhan sana, dan melihat pasukan itu terdesak. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab di atas mimbar itu berteriak, "Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal," memberi instruksi kepada prajurit itu tadi yang beliau lihat itu, padahal itu jaraknya jauh. "Wahai pasukan, berlindunglah di belakang bukit, berlindunglah di belakang bukit." Nah, kemudian para sahabat yang di depan Umar bin Khattab bertanya, "Ada apa, wahai Amirul Mukminin? Antum kok menyatakan seperti itu?" Dikatakan, "Aku melihat pasukan kita sekarang sedang berperang dan terdesak, maka aku serukan untuk mereka berlindung di belakang bukit." Dan alhamdulillah aman. Kemudian setelah pasukan itu datang, begitu, mereka bertanya, "Wahai Umar, sesungguhnya kami saat di sana berperang dan kami terdesak, kami mendengar suaramu sangat jelas untuk menginstruksikan, untuk mengkomandoi kami untuk berlindung, mundur, berlindung di belakang bukit, dan alhamdulillah kami aman." Ini karomah, Pak. Karomah. Dan ini tidak bisa dipelajari. Jangan sampai ada orang ngaku kalau setiap Jumatan di Mekah, sehingga dia duduk-duduk di depan rumah, "Oh itu anunya, itu jisimnya saja itu sebenarnya beliau itu sekarang lagi Jumatan di Mekah." Seperti itu tidak ada, tidak seperti itu. Oke, jadi jangan terkecoh dengan hal-hal yang sifatnya menyesatkan seperti itu. Dan karomah, firasah, kemudian mukjizat, ini apalagi, ini tidak bisa dipelajari. Ini hanya sepenuhnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diminta, Pak. Maka solusinya kita bangun saja ketakwaan setakwa-takwanya, maka Allah bisa saja memberikan pertolongan kepada kita, memberikan maunah. Ya, maunah. Kecelakaan, naudzubillah, jedar, jatuh bener, kecelakaan bener. Kecelakaan, mobilnya ringsek, tapi qadarullah orangnya utuh, Pak. Nah, ini termasuk maunah. Masuk jurang mobilnya, hancur, terbakar, ternyata orangnya nyantol di mulut jurang, tidak ikut jatuh. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak bisa dipelajari. Mempelajarinya bukan belajar untuk mendapatkan seperti itu, tetapi belajarnya harus belajar ketakwaan. Maka Allah akan memberikan pertolongan, memberikan maunah. Ada seorang qadhi atau hakim yang bernama Taulun. Ini masyhur sekali cerita ini. Suatu hari beliau sedang duduk-duduk dengan stafnya, dan ada melintas seorang berkulit hitam sedang memanggul karung. Manggul karung. Dia jalannya lancar. Tetapi orang ini kelihatan gemetar. Nah, kemudian si qadhi ini, hakim ini, pejabat ini mengatakan, "Stop orang itu, stop. Ayo buka, ayo buka." Nah, yang gemetar, Pak, kalau orang manggul sesuatu, kalau dia gemetarnya karena berat, yang gemetar apanya kira-kira, Pak Rendra? Ya punggungnya atau tangannya, karena kaki pasti lebih kuat. Kaki nggak mungkin gemetar, mungkin gemetar kalau berat itu. Tapi ini anehnya, yang gemetar bukan lehernya, bukan punggungnya, bukan tangannya, tapi kakinya. Nah, ini punya firasat. Qadhi Taulun punya firasat, berarti ini nggak ada yang nggak benar nih. Ayo stop.
Diperiksa ternyata Pak, bungkusan yang dipanggul itu, karung itu adalah isinya potongan-potongan tubuh seorang wanita yang dimutilasi. Wah, ini orang kalau nggak punya kepekaan, nggak punya firasat yang kuat, ini ya tidak akan terjadi seperti itu, bisa membaca keadaan. Dan ini bukan ilmu gaib, ini semata karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang bertakwa, kemungkinan atau peluang-peluang untuk memperoleh suatu yang tidak dimiliki oleh orang lain itu akan semakin besar. Itu firasah. Dan furqan, ya tadi ya, furqan itu adalah pembeda. Dia diberi ketajaman rasa ketajaman ilmu oleh Allah, bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil. Yang kedua, mampu mudah mengikuti yang hak dan sensitif untuk menghindari sesuatu yang batil. Artinya mudah dibimbing, mudah mendapat bimbingan dari ilmu syara'. Ini orang yang bertakwa. Wa yukafir ankum sayyi'atikum, dan menghapus. Kufrun itu menghapus dosa-dosa kalian. Ini kalau orang yang bertakwa. Jadi satu amalan kalau diniatkan untuk bertakwa Pak, itu sudah otomatis mendapatkan satu kebaikan dan mendapatkan di saat yang sama mendapatkan penghapusan dari dosa. Ini karena janji Allah di dalam surat Al-Anfal ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dijadikanlah untuk dia furqan, dikaruniakan furqan, dan yukafir ankum sayyi'atikum, penghapus dosa-dosa. Jadi setiap amaliyah yang diniatkan untuk ketakwaan, yang ikhlas karena Allah dan memakai tuntunan Allah tadi, bisa menambah kepekaan furqan dan penghapusan dosa-dosa. Dilanjutkan ayat ini dengan bunyinya, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah maha memiliki karunia yang sangat besar. Ini Bapak Ibu sekalian, maka konsep bertakwa ini kita ilmui, kemudian kita terapkan. Dan orang yang bertakwa itu mudah mendapatkan ilmu tadi, mudah mendapatkan petunjuk, mudah menerima nasihat kebaikan, mudah menerima kebenaran, dan juga mudah untuk meninggalkan kemaksiatan atau keburukan. Bagaimana agar kita bertakwa? Ya, solusinya kalau kita ingin bertakwa, ya kita adalah harus memiliki ilmunya. Bagaimana bisa bertakwa dalam hal sholat misalkan? Ya harus dikatakan bertakwa dalam hal sholat, karena kalau hanya sholat saja belum tentu takwa Pak. Kalau hanya sholat saja, kalau motifnya hanya menggugurkan kewajiban, ya tidak bisa disebut dengan takwa. Karena tadi definisi yang kita sepakati merupakan rangkuman dari berbagai definisi takwa adalah antakmala bita'atillah, melakukan sesuatu kebaikan dengan dasar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ada ilmunya. Oh, sholat itu agar sholatnya disebut sebagai implementasi takwa, sholatnya harus ikhlas. Kemudian ala nur minallah, juga harus memakai tuntunan yang benar. Jangan sholat yang penting salat, sudah niatnya tidak murni karena Allah, kemudian pelaksanaannya tidak memakai tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa disebut sebagai takwa. Maka syarat takwa adalah berilmu. Dan kalau orang sudah berilmu, berarti apakah sudah otomatis takwa? Tidak mutlak juga Pak. Ini harus dipilah lagi. Semakin banyak ilmu berarti pasti semakin takwa? Tidak. Oh, berarti ustadz itu yang banyak ilmunya pasti lebih takwa dari kita? Tidak. Ilmu itu kita bisa kita pilah ilmu fil lisan dan ilmu fil qalb. Ilmu lisan itu adalah sebatas pengetahuan Pak. Oh, rukun Islam berapa? 5. Apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sampai sholat? Belum. Nah, itu tahu ilmunya, tapi ilmu fil kolbunya belum menerima ilmu itu. Balik sholat itu wajib nggih yang 5 waktu? Iya wajib itu,
fardu, bahkan as-sholatu imad. Oh, dalil apa? As-sholatu imaduddin, as-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Oh, dalilnya lengkap. Berilmu dia. Jenengan kok arang-arang salat? Iya, anak saya masih belum lulus yang ini, masih belum mentas. Saya nanti kalau sudah mentas anak saya akan sholat 5 waktu, rajin ke masjid. Berarti ini ilmunya, secara ilmu filisannya jangkep, banyak, tapi ilmu fil qalbnya itu yang masih minim ini. Nah, yang menjamin seseorang itu bertakwa adalah ilmu fil qalb. Ilmunya mungkin tidak banyak ya. Gambarnya gini, ada air 1 timba. Ilmu filisannya saubruk, katam kitab sekian kitab, mondok sekian belas tahun, seperti banyu 1 drum. Tapi dia minum hanya dapat 1 tetes, yang dia amalkan hanya sedikit sekali, dibanding dengan hanya ada air 1 gelas. Ilmunya sedikit, nggak pernah mondok juga, hanya ya bergaul sama orang-orang yang baik, tetapi dia minum, dia dapat 1 teguk. Modalnya 1 gelas, tapi dia berhasil minum 1 teguk. Dengan modalnya 1 drum, tapi dia hanya menghirup 1 tetes. Ini gambaran, Pak. Seorang yang lulusan pondok, orang yang lulusan luar negeri, bahkan lulusan Mesir, LC, itu ya, pengamalannya 0, sangat minim dia pengamalan, dengan dibanding jenengan yang hanya ngaji di masjid setiap seperti ini, ngaji di musola, ngumpul sama orang-orang baik yang sedikit ini berusaha diterapkan. Ini gambarnya seperti tadi, punya modal ilmu 1 gelas, dia menghirup atau meminum, berhasil minum 1 teguk. Dengan dia modal 1 drum, tapi dia hanya menghirup 1 tetes. Ini maka tidak otomatis orang yang banyak ilmunya otomatis lebih bertakwa, tidak. Ini Bapak sekalian, maka faedahnya adalah jangan berkecil hati kalau kita jenengan tidak pernah mondok, tidak lulusan luar negeri, Madinah, Mesir, terus Yaman misalkan. Tidak, bukan itu yang menjadi tolak ukur. Bahwa itu merupakan modal, iya. Bahwa itu merupakan hal yang harus diusahakan, yang perlu diusahakan, iya. Kalau punya dana, kalau punya modal, punya anak, ayo kita pondokkan, kita sekolahkan sampai ke Madinah, ke Mesir, ke manapun. Karena itu adalah modal, supaya punya modal air 1 drum, itu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana yang 1 drum itu bisa dikonsumsi sebanyak-banyaknya juga, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ilmu itu. Nah, ini satu optimisme buat kita semua. Kita yang sudah kadung tidak berkesempatan mondok pesantren, kita sudah kadung kelewat usia, tidak berkesempatan kuliah di Mesir, di Madinah, di Yaman, di Turki misalkan, kita masih punya peluang. Berapapun ilmu yang kita miliki, kita terapkan.